berbeda pula. Kemudian implikasi yang kelima, kebenaran adalah kebenaran yang bersifat ya, karena pengetahuan, kebenaran, pengalaman, sejarah dan budaya setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya adik-adik yang pernah atau teman-teman yang pernah membaca atau belajar tentang hermeneutika, di hermeneutika itu ada yang disebut dengan istilah horizon itu ya. Jadi horizon itu semacam ufuk latar belakang historis, sosial, psikologis, keluarga dari seseorang yang mempengaruhi bagaimana dia membentuk dan menafsir ya teks pengetahuan tertentu. Ya, sama dengan persoalan agama. Setiap masyarakat yang punya latar belakang budaya yang khas itu akan menghasilkan praktik itu ya atau perilaku keberagamaan yang berbeda pula walaupun berasal dari teks keagamaan yang sama. Ya, ini contoh yang yang konkret dan sederhana yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada 3 postulat analisis wacana kritis dan ini 3 postulat ini adalah postulat yang disetujui itu ya oleh para pendiri awal katakanlah begitu dari analisis wacana kritis. Yang saya maksud dengan pendiri awal analisis wacana kritis itu adalah Norman Fairclough gitu ya, Van Dijk dengan Wodak gitu ya. Walaupun ketiganya itu memiliki spesifikasi analisis wacana kritis yang berbeda-beda ya karena mereka juga berangkat dari latar dan fokus akademik yang berbeda-beda, tetapi mereka bersepakat ya bahwa ada 3 postulat yang menjadi semacam karakter utama dari analisis wacana kritis. Apa ketiga postulat itu? Yang pertama, analisis wacana kritis itu adalah pendekatan dalam kajian sosial humaniora yang berorientasi kepada social problem ya. Maka menuntut pendekatan lintas ilmu. Apa dimaksud dengan berorientasi kepada social problem? Analisis wacana kritis itu melakukan melakukan analisis, melakukan kajian bukan dalam rangka pengetahuan itu sendiri ya, tetapi dalam rangka untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan problem yang ada. Ya, dan salah satu caranya adalah dengan melakukan analisis wacana secara kritis. Kemudian yang kedua, ya postulat yang kedua itu adalah melakukan demistifikasi ideologi ya, dan kekuasaan melalui penelitian semiotik. Ya, kalau dalam analisis wacana itu ada kekhasan dalam mendefinisikan ideologi ya. Kalau misalnya dalam khasana ilmu politik mainstream yang kita sebut dengan ideologi itu adalah ideologi politik kan. Nah, misalnya Nazi, kemudian fasisme, ya Islamisme dan sebagainya. Tetapi dalam analisis wacana kritis yang disebut dengan ideologi itu adalah segala hal yang berpotensi untuk melakukan kontrol kognisi gitu ya terhadap audiensnya. Jadi iklan pun ya atau industri advertising pun itu memiliki ideologinya sendiri ya karena dia berupaya untuk mengontrol pikiran gitu ya atau semesta kognisi dari para konsumen yang menontonnya. Dan kalau kita mau jujur ya ideologi-ideologi tadi ya apapun bentuknya, apakah ideologi politik yang berupa metanarasi atau narasi besar atau narasi-narasi kecil yang sering kita dapatkan di layar-layar gadget ataupun televisi kita, itu menciptakan mitos-mitosnya sendiri ya. Ya, contoh sederhana dalam iklan lah. Tidak pernah ada iklan deterjen yang tidak menampilkan mitos kebahagiaan ibu rumah tangga setelah menggunakan sabun deterjen itu. Itu kan jadi ada semacam penanda keniscayaan yang coba dibangun. Nah, itu disebut dengan mitos. Nah, analisis wacana kritis itu mencoba untuk mendemistifikasi ideologi itu. Ya, mencoba untuk mendemistifikasi atau mendemitologisasi kekuasaan yang beroperasi dalam ranah apapun. Ya, apakah dalam ranah politik, ya, ranah pemasaran dan sebagainya. Kemudian postulat yang ketiga, AWK itu selalu berupaya untuk reflektif dalam proses penelitian. Kalau misalnya dalam metode penelitian standar,
ada upaya untuk menitik beratkan netralitas dari peneliti. Ya. Tetapi dalam analisis wacana kritis, peneliti itu selalu yakin bahwa dirinya juga senantiasa membawa asumsi-asumsi tertentu. Nah, jadi daripada menampik ya bahwa dirinya tidak membawa asumsi-asumsi ideologis, asumsi-asumsi kultural tertentu, dia mengakui, tetapi yang coba dilakukan adalah mencoba untuk ambil jarak gitu ya. Nah, dari asumsi-asumsi ideologis, dari asumsi-asumsi kultural yang dia bawa pada waktu melakukan penelitian. Nah, inilah 3 postulat AWK yang disepakati oleh para pendiri dan penginisiasi istilah ini. Jadi berorientasi kepada sosial problem. Yang kedua adalah mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan, dan yang ketiga adalah selalu reflektif dalam proses penelitian. Para penggiat AWK itu sepakat ya bahwa AWK ini bisa dianggap sebagai teori dan juga bisa dianggap sebagai metode tertentu. Kenapa AWK ini bisa dianggap sebagai teori? Karena analisis wacana kritis itu menyediakan framework gitu ya, atau kerangka kerja, kerangka berpikir ya, yang berperspektif gitu ya, dengan konsep-konsep tertentu ya, dan pemosisian tertentu dalam memandang dunia. Itu yang pertama. Tapi di satu sisi, selain teori, AWK juga bisa dianggap sebagai metode ya. Karena apa? Karena AWK juga berbicara tentang cara-cara dan teknik-teknik dalam melakukan analisis wacana. Ya, nanti setiap tokoh itu punya metode, teknik, caranya tersendiri. Verkloch itu punya metode yang berbeda dari Van Dijk gitu ya. Van Dijk itu punya metode yang berbeda dari Wodak gitu ya. Wodak itu punya cara yang berbeda dari Laclau misalnya ya. Atau misalnya Laclau itu ada metode atau teknik gitu ya. Analisisnya dengan yang digunakan oleh para analisis wacana kritis yang berperspektif feminis misalnya. Nah, jadi analisis wacana kritis ini bisa dipandang sebagai teori dan juga bisa dipandang sebagai metode tertentu. Nah, di sini ada beberapa konsep-konsep dasar lah kira-kira seperti itu. Yang mencoba menjelaskan ya, yang bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya AWK ya. Yang pertama, analisis wacana kritis ini sebenarnya dimulai dari penelitian-penelitian linguistik sebagai salah satu bidang ilmu yang mengkaji teks-teks bahasa ya. Salah satunya adalah filologi ya. Tetapi ternyata kajian-kajian linguistik konvensional itu dianggap tidak bisa membongkar relasi kuasa ya, yang berada di balik relasi bahasa yang ada. Jadi relasi bahasa itu dianggap sebagai dunia objektif yang sifatnya ad given ya, ada begitu saja. Ya, jadi tidak dianggap bahwa di balik relasi bahasa itu ada juga relasi kuasa. Kemudian yang kedua, tetapi analisis wacana klasik linguistik hanya melihat bahasa sebagai teks ansih gitu ya. Namun dalam AWK bahasa dilihat sebagai sebuah struktur yang dibentuk dan membentuk struktur sosial ya. Jadi ada hubungan yang sifatnya resiprokal atau yang disebut oleh Pierre Bourdieu ya sebagai language constitute dan language constitute gitu ya. Jadi bahasa itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Bukan teks tertutup gitu ya, atau final corpus ya, bukan sebuah tubuh yang tertutup. Tetapi teks atau bahasa itu dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya terbuka. Ya, teks yang tidak sifatnya final ya, dia membentuk dan dibentuk oleh proses sosial yang sangat dinamis ya. Maka bahasa memiliki peran yang sangat besar dalam menjelaskan konstruksi sosial. Dalam kasus-kasus bahasa daerah misalnya ya Jawa, Bugis, Makassar, yang menjadi pertanyaan apakah kelas sosial dalam bahasa merupakan bentukan budaya ataukah budaya merupakan bentukan kelas sosial dalam bahasa merupakan bentukan budaya. Apakah kelas sosial dalam bahasa merupakan bentukan budaya ataukah kelas sosial dalam budaya itu merupakan bentukan bahasa? Ya, kalau misalnya di Jawa itu kan ada
apa ini bahasa kromo itu ya. Nah, kemudian ada yang bahasa awam gitu ya. Nah, kemudian di apa ini di Bugis Makassar juga biasanya apa ini terbagi ya antara bahasa Bugis Makassar yang digunakan oleh kelompok bangsawan, kemudian Bugis Makassar yang sering digunakan oleh kelompok Ata gitu ya. Yang jadi pertanyaan dalam analisis wacana kritis, apakah kelas sosial dalam budaya itu dibentuk oleh bahasa atau ungkapan-ungkapan bahasa yang berbeda untuk setiap kelas sosial itu dibentuk oleh budaya. Nah, analisis wacana kritis mengambil posisi bahwa antara bahasa dan budaya atau setting sosial itu adalah sesuatu yang saling resiprokal ya, yang saling mempengaruhi dan saling mengandaikan itu ya. Oke, saya lanjut saja ya supaya agak apa ini agak apa? Nah, ini juga ada beberapa contoh gitu ya, yang mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya bahasa itu bukan sesuatu yang sekali jadi ya, sebagaimana yang diasumsikan oleh analisis wacana kritis. Jadi selalu ada hubungan dialektis antara bahasa, budaya, dan masyarakat. Nah, contohnya itu ya, perkembangan dinamis bahasa, posisi bahasa slang gitu ya, atau argot atau bahasa tidak standar. Awalnya misalnya kata aku itu adalah kata yang tidak formal dan tidak pantas disebutkan dalam dunia akademis gitu ya. Tetapi siapa sangka ya saat ini kata argot semisal kata aku itu yang kata tidak pantas dalam lingkungan formal akademis kekuasaan itu menjadi kata formal dalam kampus gitu ya. Kemudian bagi analisis wacana kritis tidak ada bahasa yang mandek perkembangannya. Seketat apapun rezim bahasa menolak bahasa-bahasa gitu ya. Nah, contoh sederhana ini ada di apa ini di Perancis, contoh yang sangat bagus sekali ya. Ada upaya untuk melakukan feminisasi bahasa yang dilakukan oleh para feminis di Perancis. Contohnya itu ya, kata le profesor itu ya. Dulu kata le profesor itu artinya hanya satu. Apa itu? Dosen yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki, ya, atau guru besar yang hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Tetapi para perempuan yang dulunya tidak atau kurang memasuki dunia akademik, kemudian menjadi dosen, ya tiba-tiba terbuka peluang untuk masuk ke dalam kampus, ya, kemudian menduduki beberapa posisi sebagai dosen ya di beberapa kampus terutama di Perancis, maka ada upaya untuk ini mempopulerkan itu ya, le professeur ya, ditambah huruf e di belakangnya yang menunjukkan dosen atau guru besar yang bernuansa feminin ya. Dan istilah ini sempat diakui secara secara umum di Perancis ya. Tetapi ada semacam dialektika yang dinamis antara kata le professeur ya dengan le professeur gitu ya. Sehingga menghasilkan sintesa tengahan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh itu ya bagaimana bahasa itu bukan sesuatu yang sifatnya sekali jadi, tetapi sesuatu yang sifatnya berkembang, berdialektika antara bahasa, budaya dengan masyarakat gitu ya. Sama juga ini di Prancis, ini contoh masih di Prancis, ini sangat bagus sekali dan mudah untuk dipahami bahwa sebelum pasca terjadinya revolusi Prancis itu ya di tahun 1789 ya, itu kan lahir rezim yang cukup maskulin gitu ya, atau beraroma kelaki-lakian. Ya, dalam hal ini ala Napoleon Bonaparte ya. Dan dia dijuluki sebagai Raja Matahari atau Leroy Soleil ya. Jadi ada ini ya, ada upaya untuk melakukan pembedaan ya, bahwa publik itu el homme itu ya atau laki-laki, sedangkan el femme itu juga punya publiknya sendiri ya. Bahkan kata publikui itu dalam bahasa Prancis itu biasanya dianggap atau diartikan sebagai perempuan nakal itu atau yang tidak bermoral. Nah, jadi kalau misalnya laki-laki yang terlibat dalam dalam dunia publik, makanya biasanya diidentikan dengan laki-laki yang gentleman atau yang terhormat. Tetapi kalau misalnya el femme itu publik atau perempuan yang terlibat dalam ranah publik,
itu biasanya diidentikan atau diasosiasikan dengan sesuatu yang sifatnya amoral ya, atau mengalami defisit moral ya, kayak misalnya pelacur apa dan sebagainya, atau perempuan nakal atau perempuan malam atau kupu malam dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh gitu ya, bagaimana AWK memandang bahwa sebenarnya bahasa itu bukan sekali jadi, seperti yang diasumsikan oleh studi-studi kebahasaan yang sifatnya konvensional yang biasa diajarkan di kampus-kampus. Nah, adik-adik atau kawan-kawan yang saya hormati, yang saya banggakan, kalau misalnya kita bertanya ya, dari mana itu ya, dari mana asal usul teoritis istilah kritis dari analisis wacana kritis, maka beberapa pegiat AWK itu mengatakan bahwa istilah kritis ini itu tidak bisa dilepaskan dari beberapa pemikir itu ya. Salah satunya adalah pemikiran dari mazhab Frankfurt itu ya, bahwa proses budaya itu berdampak pada kehidupan sosial dan sekaligus sebagai arena untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi dan inequality ya, atau ketidaksetaraan. Nah, jadi mendorong untuk menganalisis apa yang tidak beres dalam masyarakat, apakah itu berupa ketidakadilan, ya, ketidaksetaraan, diskriminasi, ketidakbebasan, dengan mencari sumber dan sebabnya, ya, serta bentuk-bentuk perlawanan atau resistensi yang mungkin ya dilakukan terhadap segala apa yang tidak beres di dalam masyarakat. Ini apa ya? Ada 4 ini ya, yang bisa dianggap sebagai pengaruh gitu ya, pemikiran kritis terhadap AWK. Yang pertama, pengaruh perspektif pemikiran kritis terhadap AWK itu membuat AWK berfokus kepada upaya menganalisis hubungan semiosis dan unsur sosial. Bagaimana unsur semiosis itu menentukan, mereproduksi, mengubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, dan juga bagaimana hubungan antara proses semiosis itu dengan proses ideologisasi atau mistifikasi ya, atau mitologisasi ideologi. Ya, jadi bahasa ini oleh analisis wacana kritis dianggap bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai untuk menyampaikan pikiran, gagasan ya, atau ide ke orang lain ya, tetapi bahasa juga ini menjadi kendaraan untuk mendominasi dan menguasai orang lain ya. Nah, ini pengaruh pemikiran kritis terhadap AWK. Kemudian hubungan tersebut itu ya, hubungan yang tidak beres itu menuntut analisis ya, karena logika dan dinamika masyarakat tidak selalu transparan. Ya, ada lapisan-lapisan, makanya perlu untuk dikupas ya, dikelupas gitu ya, satu persatu. Ini dengan proses analisis, bahkan menyesatkan ya. Kemudian logika, pengetahuan dan tatanan yang dominan mesti dites gitu ya, dievaluasi ya, dikritisi dan ditantang. Ya, kalau misalnya ada wacana yang cukup dominan misalnya, ya kita mesti curiga. Kira-kira apa kepentingan kuasa yang ada di balik wacana atau diskursus yang lagi dominan? Contoh misalnya ya, dulu pernah ada wacana dominan tentang itu ya, misalnya tentang saya Pancasila misalnya ya. Ya kalau misalnya kita mendengar kemudian mempersepsi istilah saya Pancasila itu dengan dengan cara yang lugu ya, kita bisa anggap bahwa statement itu adalah statement yang sifatnya normatif belaka ya, dalam rangka untuk menumbuhkan nasionalisme dalam warga negara. Tetapi bagi analisis wacana kritis, slogan saya Pancasila itu mesti atau wajib untuk dicurigai ya, kira-kira apa kepentingan kekuasaan yang coba diakomodir oleh proses semiosis yang melahirkan slogan saya Pancasila. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian pengaruh pemikiran kritis terhadap AWK itu berupaya untuk mengambil jarak terhadap data, meletakkan data dalam konteksnya ya, sekali lagi konteksnya, mengklarifikasi posisi politik partisipan ya, atau orang yang terlibat dalam produksi wacana tertentu gitu ya.
Kemudian dalam fokus kepada refleksi diri dia dalam melakukan penelitian. Ya, inilah kira-kira 4 pengaruh pemikiran kritis terhadap analisis wacana kritis, gitu ya. Kemudian ya ada juga pengaruh ya yang seperti disampaikan oleh moderator, ya pengaruh dari Michel Foucault, ya, bahwa wacana merupakan sistem pengetahuan yang bisa memberi informasi tentang teknologi sosial dan teknologi memerintah yang beroperasi dalam sebuah masyarakat. Nah, jadi AWK itu berpendapat ya atau berasumsi bahwa dengan mempelajari praktik wacana ya atau praktik diskursus yang terjadi dalam sebuah masyarakat itu sedikit banyaknya bisa mengantar kita kepada petunjuk ya untuk mengetahui kira-kira bagaimana relasi kuasa yang terjadi dalamnya. Ya, kira-kira begitu. Kemudian Foucault juga memberikan insight gitu ya, atau wawasan berharga kepada AWK, terutama hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan kebenaran dalam wacana. Ya, Foucault menggunakan konsep episteme yang menunjuk kepada struktur pemaknaan yang dominan pada era tertentu. Ya, jadi kalau dalam filsafat dasar ya kata episteme itu memiliki arti yang lain itu ya dengan istilah episteme yang dimaksudkan oleh Foucault. Jadi kalau Foucault itu menyebut kata episteme berarti yang dia maksud itu adalah struktur pemaknaan yang dominan pada era tertentu. Karena dia dominan berarti dia mesti untuk dicurigai. Karena dia dicurigai berarti dia mesti dianalisis. Kira-kira kepentingan kuasa atau bentuk relasi kuasa apa yang coba diakomodir oleh bentuk episteme tersebut. Nah, kira-kira itu asumsi dari AWK ya. Kemudian ya salah satu tokoh atau pemikir yang juga memberikan inspirasi kepada AWK itu adalah Bourdieu itu ya. Ya, kita pernah mendengar ya teori beliau tentang habitus gitu ya, bahwa bahasa itu tidak hanya dipahami hanya sebagai sarana berkomunikasi, tetapi bahasa juga dipakai untuk melakukan sesuatu ya, bahkan sebagai instrumen kekuasaan. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita bertanya ya, yang terakhir ini, apa objek analisis dalam AWK itu banyak sekali ya. Jadi segala sesuatu yang bisa kita kategorikan sebagai teks. Ya, jadi apa ini bisa iklan, gitu ya, bisa tulisan di koran, gitu ya, kemudian bisa gambar, gitu ya, kemudian film bahkan apa ini musik, brosur ya, pidato politik atau misalnya notulensi perdebatan dalam ruang parlemen itu bisa menjadi objek analisis dalam analisis wacana kritis. Nanti kita sisa menggunakan pendekatan yang mana? Apakah kita menggunakan pendekatan Norman Fairclough? Apakah kita akan menggunakan pendekatan Van Dijk atau Wodak atau Laclau atau apakah namanya? Oke, barangkali itu dari saya. Ya, barangkali agak lewat sedikit ya. Oke, barangkali bisa ditambahkan nanti oleh para narasumber yang lain. Sekian. Billahi visibil haq, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pikir menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, Kak Asratillah. Beliau begitu ini betul-betul ya sesuai tema kita malam ini ya, betul mengantar kita untuk masuk kepada bagaimana analisis wacana kritis ini seperti yang disebutkan tadi dari sisi implikasi teoritis. Saya tertarik pada bagaimana Kak Asra mengantar kita semua bahwa ternyata AWK ini tidak hanya harus dilihat sebagai teori. Jadi ada metode di situ. Jadi saya jadi berpikiran bahwa analisis wacana kritis ini kemudian menjadi kebutuhan ya hingga istilahnya kalau bagaimana kemudian teman-teman menggunakan cara-cara itu sebagai metode
sekaligus sebagai pisau analisis sekaligus sebagai metode. Saya bersepakat bahwa tentunya AWK ini tidak hanya dilihat sebagai ini, tapi dia sebagai problem solver. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah. Terus kemudian juga kita diantar kepada beberapa hal yang saya pikir menjadi sangat penting. Yang saya catat itu seperti misalnya bagaimana postulat AWK ini menjadi reflektif ya dalam kajian-kajian para peneliti sebelumnya, kemudian bagaimana menjadi demistifikasi ideologi sekaligus social problem ya jalan keluar. Dan nanti oleh Kak Nawir, karena beliau saya sempat itu tadi sebagai pengantar di awal saya sampaikan bahwa saya sempat membaca beberapa tulisannya di media seperti sekelumit pandangan mengenai gerakan lingkungan, lalu juga fasilitator komunitas dari volunteerisme dan aktivisme, juga saya pikir tentang diskusi gerakan sosial dan radikalisasi agama di kalangan ini budayawan dan aktivis. Saya pikir tanpa berlama-lama untuk waktu dan tempat saya persilakan dulu kepada KM Nawir, Tabe Kawi untuk materi selanjutnya untuk memberikan pengantar kepada teman-teman. Waktu mungkin 5 sampai 7 menit. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Cek sound dulu, apa suaranya cukup jelas? Ya, siap Kak. Oke, ya, terima kasih. Ya. Baik, moderator Bung Sulaiman, Bung Gibran, bagus. Yang saya mau ngapresiasi dulu buat Pak Ketua, Pak Dr. Astratillah sebetulnya. Ya, Pak Ketua luar biasa, kita punya presentasi materi dan memompa hasrat saya untuk belajar lagi tentang wacana kritis. Teman-teman yang lain juga pembicara nantinya saya salam kenal pembicara yang ketiga nanti, buat juga partisipan dalam diskusi ini salam kenal dan salam persahabatan dari saya. Saya Nawir, Awi, bisa dipanggil Awi. Saya ingin berterima kasih kepada lingkar lingkar wacana ya, lingkar apa namanya penjalanannya? Literasi Kak. Lingkar literasi. Saya ingin berterima kasih sudah mengajak saya untuk bergabung dalam diskusi yang luar biasa ini. Saya bikin beberapa pointer untuk sekedar pemantik saja, sekaligus mencoba menghubungkan melakukan satu pintasan wacana dengan dua pembicara nantinya. Yang pertama tadi Pak Astratillah, nanti yang ketiga juga. Nanti di mana nyambungnya saya belum tahu. Nanti teman-teman audiens partisipan yang bisa melihat di mana nyambungnya atau memang di mana tidak nyambungnya. Saya membuat satu catatan tentang wacana pembelajaran kritis. Bisa aja sebetulnya kalau saya share screen, tapi memang harus dibuka dulu. Bisa sebetulnya, cuma di sini dia mesti di enable dulu supaya partisipan bisa screen sharing. Karena di sini dalam posisi host disable participant screen sharing. Bisakah diatur dulu itu supaya saya bisa lempar? Sudah bisa itu Kak. Oh ya, tunggu dulu, saya di sini agak kesulitan ya. Oh ya, sudah bisa ini. Baik, nah, kira-kira layarnya seperti ini yang saya coba tampilkan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini yang saya coba tampilkan.
Oke, kalau cukup kelihatan, saya kita lihat di situ ada judul yang saya coba bikin itu wacana pembelajaran kritis. Tadi soal wacana dan analisis wacana kritis sudah sangat detil dan runtut disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Bung Asratillah, ya, cukup detil. Dan kalau saya mungkin lebih ke fokus atau lebih ke penekanannya pada bagaimana memahami pembelajaran kritis. Bisa juga dipahami sebagai satu diskursus tentang pembelajaran kritis. Jadi barangkali bisa bisa di situ sambungannya barangkali ya, materi yang akan saya bawakan ini. Nah, saya lempar dulu. Oke. Nah, saya mulai dari dua kata kunci sebetulnya dalam judul ini, yaitu pembelajaran mengenai wacana pembelajaran kritis ini, dari definisi sederhana tentang wacana dan pemaknaan terhadap apa yang disebut dengan praksis. Nah, dua istilah ini sangat familiar digunakan dalam pembelajaran kritis. Kalau misalnya kita memahami wacana secara konvensional, secara linguistik misalnya memahami bahwa wacana itu hanya terbatas pada teks, di mana di situ ada kohesi dan koherensi teks secara linguistik, tapi kemudian berkembang menjadi dalam konteks pembelajaran kritis dia menjadi satu model analisis, ya, semacam metode analisis sosial dalam paradigma pembelajaran kritis. Tadi Bung Asra sudah menjelaskannya dengan sangat apik ya mengenai itu. Nah, yang fokus pada pembelajaran kritis ini ada pada praksis sebetulnya. Jadi misalnya kalau dikatakan bahwa analisis wacana kritis tidak hanya memahami bahasa sebagai representasi pengetahuan untuk pengetahuan, tapi melihat juga kontradiksi pengetahuan dengan realitasnya, dengan kenyataannya. Dan itulah kemudian oleh para pembelajar kritis itu menyebutnya sebagai praksis wacana dalam pembelajaran. Istilah praksis sendiri itu salah satu yang saya jadikan rujukan itu dipakai dalam model pembelajaran oleh Paulo Freire, yaitu pintasan antara pengetahuan, refleksi dengan pengalaman, aksi. Nah, jadi dialektika antara aksi dan refleksi. Nah, model praksis ini sebetulnya satu model berpikir untuk menemukanali kontradiksi dari teks dan konteks. Teks itu secara linguistik tadi saya bilang satu kesatuan pemaknaan dalam secara melihat dari konteks kohesi dan koherensi dalam teks itu sendiri. Tapi melihatnya bahwa ada konteks, ya, ada konteks di antara sebelum maupun sesudah teks itu sendiri, yaitu realitas sosial. Memang ada istilah teks dengan konteks. Ya, saya sendiri baru memperhatikan itu, ada istilah konteks ternyata. Kira-kira kalau konteks itu agak berbeda dengan konteks. Kalau sejauh yang saya baca itu, konteks itu berkaitan dengan teks-teks lain yang berkaitan dengan sebuah teks. Jadi tidak persis juga disebut dengan interteks atau antarteks, tetapi memang dia menjelaskan tentang teks yang mengikuti sebuah teks sebelum maupun sesudah. Nah, kalau bicara konteksnya itu sebetulnya lebih ke bagaimana bahasa itu baru terhubung langsung dengan realitas dinamika sosial, budaya, dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk sekedar posisikan memaknai wacana dengan pembelajaran kritis melalui praksis. Yang kedua, saya ingin menyampaikan dulu tentang masa pembelajaran. Ini saya ambil dari intisari yang disampaikan oleh salah satunya itu dari Pak Alwi Rahman,
Saya pinjam beberapa tulisannya dan juga slide-nya, dan di sini memang kita bisa melihat satu rumusan yang sederhana ya. Saya tambahkan sedikit, masa pembelajaran yang sebagaimana kita ketahui, pembelajaran yang berpusat pada pengajar dengan fokus pada perubahan pada perilaku, behaviorism, dan perubahan pada kemampuan kognitif. Ini yang saya artikan sebagai model-model pembelajaran yang berbasis pada pengajar dengan sistem pendidikan pedagogi. Kemudian yang kedua itu ada kamar yang lain. Kamar kedua itu berpusat pada pembelajar. Ini tadi banyak di sini sebetulnya konteks wacana kritis yang dengan pendekatan konstruksionisme dan humanisme, termasuk kajian tentang humaniora, dan Paulo Freire sebetulnya ada di sini. Menurut saya analisis wacana kritis sangat dekat dengan model-model pembelajaran yang dikembangkan Paulo Freire, karena dia berpusat pada pembelajar dengan pendekatan konstruksionisme dan humanisme. Nah, tetapi memang ada tren terakhir yang harus juga kita lihat. Model-model andragogi itu juga sekarang ditransformasikan di era digital, salah satunya dengan pakai istilah blended learning. Ini banyak tulisan tentang ini. Satu tulisan yang saya dapat ini menarik sekali karena blended learning sebenarnya model pembelajaran andragogi dalam konteks digital kalau saya. Dan kemudian kita mengenal istilah literasi digital yang sebetulnya satu model pembelajaran, pengembangan pengetahuan, kemampuan dengan mengelola, memanfaatkan sumber-sumber informasi melalui digital. Dengan kata lain, kalau andragogi sekarang sudah berbasis digital lah, seperti itu sederhananya. Ini satu tabel yang saya kutip juga dari ringkasannya Pak Alwi, matrik masa pembelajaran yang tadi ya, ada behaviorism, cognitivism, constructivism, humanism. Nah, yang saya ingin stressing ini pada karena saya mengacu pada pandangannya Freire, Paulo Freire misalnya, dan juga sebetulnya Yuval Illich ya, kalau kita baca beberapa tulisannya itu sangat mengembangkan model-model pemikiran dan pembelajaran kritis. Nah, pada sisi ini ya, pada sisi ini sebetulnya yang saya mau lihat pembelajaran kritis sebetulnya pembelajaran yang kembali memaknai bagaimana manusia dengan sesamanya manusia dan kontradiksi apa yang terjadi. Kita bisa saja menyebutnya ada kontradiksi kelas, ada kontradiksi dalam relasi gender dan seterusnya. Saya tidak perlu perpanjang ini, cukup sekedar untuk acuan saja. Nah, lalu ya, teori dan penyadaran kritis ini juga istilah yang harus saya kutipkan kembali berkaitan dengan judul presentasi saya. Jadi kalau kita lihat misalnya secara sederhana teori-teori kritis, sebagian sudah disampaikan oleh Bung Asra tadi. Tapi kalau kita lihat itu critical teori sebetulnya banyak dikenal itu justru oleh pemikir-pemikir masa Frankfurt seperti Jürgen Habermas, meskipun dia sebetulnya sumber akarnya ya, akar pemikirannya dari Hegel dan Marx dan Karl Marx, lalu dilegitimasi oleh Max Horkheimer dan kawan-kawan melalui Institut Penelitian Sosial Frankfurt yang kemudian dikenal dengan masa Frankfurt, di mana di situ Jürgen Habermas salah satu tokoh yang sangat penting. Tetapi kemudian teori kritis ini menyeberang ke daratan Amerika. Lalu saya secara singkat cerita sampai ke penyadaran kritis. Nah, penyadaran kritis ini yang salah satunya dikembangkan oleh Paulo Freire, yang disebut dengan conscientization. Nah, satu pembelajaran yang membebaskan rakyat dari rasa takut akan kemerdekaan. Kata kuncinya yang di penyadaran kritisnya Paulo Freire ini ya. Nanti kita lihat seperti apa sederhananya sekedar untuk pemantik. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Tentu saja memahami pemikiran Freire dalam pembelajaran kritis itu kita mesti memahami rumusannya tentang apa itu kesadaran kritis atau critical consciousness. Ini apa namanya, pembagian yang sangat klasik oleh Freire, kesadaran magis, kesadaran naif, sampai kemudian kesadaran kritis. Nah, tiga bagian ini, bagian dalam kesadaran manusia ini sebetulnya bukan sesuatu yang terpisah. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga kadang-kadang magis, kadang-kadang naif, tapi kadang-kadang kritis. Artinya tidak ada aja orang bahwa sepanjang hidupnya itu sampai berakhir itu sepanjang hayat cuma kritis terus, ya. Karena kehidupan kenyataan juga seperti itu. Tidak semua kenyataan harus dikritisi secara pengetahuan, tapi pada banyak juga kenyataan kehidupan kita terimanya sebagai sebuah kesadaran, keyakinan atau kesadaran mitis, dan itu tidak mengenal dia manusia modern atau manusia tradisional. Itu sangat manusiawi, manusia memiliki seperti ini. Nah, cuma memang dalam konteks Freire dua kesadaran di antara tiga ini, kesadaran magis dan kesadaran naif, itu sangat terikat juga pada struktur kekuasaan yang dominan pada masanya, ya, atau budaya yang dominan pada masanya. Misalnya mengapa misalnya ada yang kecenderungannya memahami pemecahan sosial itu semata-mata lewat bantuan, mau bansos, mau BLT seperti sekarang, itu sebetulnya dapat dijelaskan dengan pendekatan Freire bahwa mereka berpikir bahwa permasalahan kemiskinan atau masalah sosial itu dapat diselesaikan dengan pendekatan karitatif atau derma ataupun sedekah, ya. Nanti akan ada contohnya seperti itulah. Nah, tetapi kalau dalam pendekatan kritis, sebagaimana juga analisis wacana kritis selalu mempertanyakan modus sesuatu ideologi dibalik dari sebuah tindakan. Nah, yang menarik di Paulo Freire yang masih relevan menurut saya, ya, dengan kondisi pembelajaran sekarang gitu, dua asumsi dalam penyadaran kritis dari 6 yang asumsi, tapi saya mengambil 2 yang paling kuat dan masih bisa relevan untuk dijelaskan itu. Yang pertama adalah transformasi radikal, yang kedua adalah berbasis pada tema-tema kontekstual. Artinya istilah radikal ini sebetulnya istilah yang bagaimana ya, yang kalau ini istilah sekarang ini agak menakutkan, istilah radikal itu atau radikalisme itu, tetapi dalam konteks pembelajaran, termasuk juga Freire menggunakan istilah radikal, atau misalnya David Saul Alinsky tahun-tahun 80-an 70-an itu menggunakan the rules of radicals dalam konteks pembelajaran. Nah, maksudnya adalah bahwa situasi-situasi yang menindas atau yang membodohkan orang itu harus dianalisis sampai ke akar-akarnya, penyebab-penyebabnya sampai akarnya, lalu menemukan satu kesadaran. Nah, kesadaran itu yang direfleksi sebagai basis untuk melakukan tindakan atau misalnya pendekatan. Nah, transformasi radikal di sini didasarkan pada harapan, cita-cita untuk mengubah kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, masyarakat menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran kritis menurut Freire itu analisis dengan sampai ke akar-akarnya itu ya tujuannya untuk manusia juga, ya, untuk kemaslahatan manusia, karena memang basisnya pendidikannya adalah pendidikan yang menentang dehumanisasi. Dehumanisasi bagi Freire itu adalah ketika manusia melakukan penindasan terhadap sesamanya, mengeksploitasi sesamanya, tetapi lebih dari itu, orang yang melakukan dehumanisasi sebetulnya adalah mengingkari dirinya sebagai manusia.
Kira-kira begitu kepercayaannya Freire ya, tentang transformasi radikal dan humanisme. Lalu tema-tema kontekstual ini sangat relevan dengan misalnya kalau kita melihat pengertian dasar tentang wacana kritis ya, wacana itu sendiri, karena ada konteks-konteks yang penting untuk diapresiasi, dianalisis atau dihubungkan. Yaitu misalnya kalau menurut Freire itu bertolak dari isu yang membangkitkan perasaan kuat, harapan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kegembiraan, kesedihan, komunitas, dan mengangkatnya ke permukaan. Dia pakai istilah perasaan itu adalah kenyataan. Cuma memang biasanya memang perasaan itu terselubung di antara pikiran-pikiran, pendapat-pendapat. Tetapi kalau kita misalkan melihat pada konteks sosialnya, misalnya kelompok-kelompok miskin itu lebih mudah, lebih memahami kita kalau mendekatinya dengan perasaan atau dengan apa yang menjadi kegelisahan, keresahannya sebagai manusia, ketimbang pengetahuannya tentang sesuatu. Lalu saya mencoba untuk mengsimulasi lah, ya, memberikan ilustrasi bagaimana kita memahami kemiskinan misalnya dalam pembelajaran kritis ya. Misalnya kemiskinan kita pahami sebagai satu keadaan, tetapi juga bisa menjadi kemiskinan bisa dipahami sebagai mentalitas. Oke lah, misalnya kita memahami bahwa kemiskinan itu sebuah kenyataan yang dipahami, dirasakan oleh sebagian orang sebagai kenyataan yang sudah dari sononya lah, istilahnya sudah surat tantangan. Pokoknya orang-orang kecil itu, orang miskin memahami dirinya keadaannya sebagai sudah dari sononya, sudah surat tantangan. Ada satu paham masih berkembang seperti itu, sehingga ketergantungannya pada derma, sedekah, termasuk bansos itu sebetulnya dipahami sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan. Kalau menggunakan istilahnya salah satu penulis di Amerika Latin itu, Mark Sniff ya, Human Development Index misalnya, menyebutkan dia istilah perangkap kemiskinan. Jadi orang itu dalam perangkap kemiskinan itu bukan cuma orang yang menerima derma, semata-mata sedekah, semata-mata bantuan, yang merasa miskin, tapi sebetulnya orang yang memberikan bantuan juga terperangkap pada pandangan yang sama, bahwa dia miskin karena kurang makan atau kurang bantuan. Jadi sama-sama terperangkap itu. Dia pakai istilah poverty trap ya. Max Sniff itu bukunya itu sebetulnya hasil riset itu tahun 1995. Itu meramu ya, mempublikasi hasil penelitian dari sejumlah ahli di Amerika Latin, baik mulai ahli sosial, kesehatan, ekonomi, keamanan sampai hukum ya, dengan mempelajari mengapa sebuah masyarakat itu tidak punya cita-cita lagi untuk hidup yang lebih baik, kecuali menerima apa yang ada sekarang, kalau perlu menghabiskan apa yang ada sekarang, kayak tidak punya utopia ya, atau disutopia lah. Dia tidak punya cita-cita hidup yang lebih baik kecuali menerima yang ada dan menghabiskan apa yang ada. Apa yang datang ambil, yang penting nanti di belakangan. Nah, salah satu yang menarik dalam hasil penelitiannya ini di Amerika Latin ini, membaca situasi sosial, politik, ekonomi, seperti juga kita pada masa-masa masa-masa Orde Baru sampai masa-masa transisi itu. Ada satu konsep yang bagus, misalnya memahami tentang apa yang disebut dengan kebutuhan ya, kebutuhan dasar. Dia memang membagi itu 9 kebutuhan dasar manusiawi ya. Nah, yang menarik postulatnya itu bahwa dia memaknai kembali bahwa kebutuhan itu sebetulnya bantuan-bantuan, program-program seperti misalnya air bersih, makanan, rumah sakit, rumah situ sendiri,
itu sebetulnya bukan kebutuhan. Dia mendefinisi itu. Mengapa dia mengatakan itu bukan kebutuhan? Karena itu sebetulnya hanya alat atau media orang untuk mencapai kebutuhan yang sebenarnya. Kalau itu didefinisikan rumah, air, makanan itu adalah kebutuhan, maka itulah yang menciptakan satu situasi orang terperangkap, tidak bisa keluar dari masalah-masalah kemiskinan karena itu menjadi tujuan. Padahal itu hanya alat saja. Menarik sekali asumsi mereka itu bahwa itu hanya alat untuk mencapai kebutuhan yang sebenarnya, yaitu keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan, dan seterusnya. Itu sebetulnya yang kebutuhan sesungguhnya dari manusia, bukan yang tadi itu. Itu hanya alat saja. Buktinya kalau misalnya ada satu program pembagian sembako, nah itu orang cenderung berebutan di situ, seolah-olah hidup matinya sudah di situ. Nah itu memang karena sudah terperangkap oleh satu pandangan bahwa itu definisi adalah kebutuhan, padahal sebetulnya hanya alat untuk mencapai kebutuhan yang sebenarnya. Nah sehingga kemudian Max Liv itu membagi 9 kebutuhan dasar manusiawi, dari kebutuhan subsistensi, kebutuhan proteksi, pemahaman, partisipasi, afeksi, identitas, waktu luang, dan seterusnya. Itu sebetulnya ingin mengatakan bahwa kebutuhan substansi itu hanya satu dari 9 kebutuhan dasar manusiawi. Yang paling pokok itu adalah proteksi dan waktu luang. Nah itu contoh kemiskinan. Lalu pandangan pertama itu pandangan yang cenderung istilah kita itu sangat fatalistik dalam melihat dan disebut dengan kesadaran mitis. Lalu yang kedua itu kemiskinan karena orang miskin atau seseorang itu, masyarakat itu menganggap dirinya karena tidak berpendidikan dan tidak punya uang, jadi dia nirdaya. Nah ini kesadaran kedua. Menurut Freire ini sebetulnya disebut kesadaran naif. Dia paham bahwa bukan lagi dia miskin karena suratan takdir, lalu ada upaya untuk mengatasi problematiknya itu dengan berpikir tingkat tua, yaitu kita harus orang sekolah, ya, harus berpendidikan dan harus punya tabungan atau modal misalnya. Itu menurut dia ini sebetulnya fase kesadaran naif, ya, sudah betul tapi dia ya lugu-lugu saja lah begitu ya, sehingga seolah itu sudah orang sekolah kemiskinan bisa diatasi, kalau orang sudah sekolah persoalan sudah selesai gitu ya, lalu otomatis status sosial naik. Tapi kita tahu bahwa banyak kenyataan menunjukkan bahwa sekolah tidak menjamin seseorang untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Termasuk koruptor itu kan kebanyakannya menurut survei itu banyak dari kaum terpelajar juga. Begitu menurut survei itu. Nah, misalnya kalau kesadaran yang kedua ini, maka kemudian yang dibutuhkan adalah untuk pemecahan masalah kemiskinan dengan kursus-kursus keterampilan, ya, pelatihan-pelatihan, termasuk bantuan modal usaha. Nah, itu asumsi yang kedua tentang kesadaran untuk mengatasi itu. Ini pada masa Orde Baru sebetulnya dan juga masih terasa sampai sekarang gitu. Ini asumsi ini sangat kuat, ya, orang miskin itu karena tidak terpelajar atau tidak bersekolah. Dan apa yang terjadi kemudian, ya, kalau kita lihat dalam konteks agraris, ya, saya mungkin sekedar mengingatkan saja, pernah ada rilis Bappenas itu, dan juga saya sudah kemukakan beberapa forum tentang satu bayangan di masa depan 2063 itu tidak ada lagi profesi petani, selain karena konsesi lahan yang terus berubah, mengalami terus-menerus terjadi, juga satu kesadaran di tingkat petani sendiri, boleh dibilang para petani sendiri, ya, tidak membayangkan juga mungkin tidak membayangkan juga bahwa anaknya itu harus jadi petani, atau anak petani bercita-cita tidak lagi seperti bapaknya atau keluarganya sebagai petani, dia bercita-cita untuk yang lain, ya. Misalnya dulu itu
Anak-anak tanya apa kerjanya, nak? Jadi dokter, insinyur, polisi, tentara, anak petani ini. Nah, developmentalisme seperti ini membentuk satu mentalitas ya yang kemudian sangat berpengaruh pada proses perubahan sosial khususnya di sektor pertanian seperti yang kita rasakan sekarang. Seperti juga dirilis oleh Bappenas itu 2063 bisa dibayangkan itu mungkin tidak ada lagi profesi petani, tapi itu bayangan saja. Lalu yang ketiga itu memahami kemiskinan sebagai pemiskinan. Ini memang yang dimaksud oleh Freire sebagai kesadaran kritis. Ketika orang atau orang miskin itu sendiri memahami dia miskin bukan karena dari sononya, bukan karena dia tidak sekolah atau tidak terlatih, tapi karena satu kekuatan dominan kelas sosial yang terus-menerus menciptakan dirinya tidak bisa keluar dari kemiskinan kecuali menerima keadaan sebagaimana mestinya. Nah, ini yang kemudian oleh para pemikir kiri itu mengatakan bahwa ini harus dibutuhkan perjuangan kelas ya, merebut aset-aset produksi ya, kelas buruh misalnya. Ya, itu caranya kalau ingin keluar dari kemiskinan ya rebut alat produksi itu. Nah, yang ilustrasi yang kedua, kita memahami sistem budaya di pembelajaran kritis ya, dalam contoh-contoh sederhananya. Misalnya, saya ambil contoh pengalaman saya, penelitian. Ini ada buku yang baru terbit sebetulnya, saya ada di dalamnya, yaitu modul pembelajaran budaya ekologis bersama teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya yang penelitian. Saya nimbrunglah di situ dan mencoba mempelajari bagaimana sebetulnya memahami budaya ekologis yang ada di masyarakat Tocorekan di Malili. Misalnya pandangan tentang hutan keramat. Hutan keramat ini dikenal di beberapa tempat termasuk di Luwu Timur di Malili. Kita lihat misalnya apa di belakangnya hutan keramat. Dia bilang bahwa sejauh yang kita pahami bahwa itu dalam mitos atau cerita yang diyakini, pokoknya diyakini saja bahwa itu keramat. Karena dia keramat, jangan coba-coba masuk di dalamnya ya. Itu boleh dibilang ya, karena dia mitos, dia cerita, kita memahaminya sebagai kesadaran mitis. Nah, kesadaran tentang mitis ini itu menciptakan satu kepatuhan yang disebut dengan, kita bisa menyebutnya sebagai konservatisme atau ya begitulah kira-kira. Pokoknya jangan usah terlalu banyak cerita, ikuti saja ya. Itu mungkin model konservatif barangkali ya, pandangan seperti itu. Nah, sejauh yang kita tahu bahwa di luar itu kita melihatnya juga ternyata di balik dari mitos tentang hutan keramat ini, setelah kita pelajari juga ada pengetahuan ekologis, misalnya mitigasi. Ya, pada semua wilayah-wilayah yang seperti banjir beberapa tempat di Luwu, di Kalimantan, di mana itu selalu berkaitan dengan ekologi yang sudah rusak ya, di mana konsep-konsep mitigasi bencana berbasis ekologi seperti hutan itu tidak menjadi pegangan lagi sebuah komunitas ya. Sehingga kemudian sebetulnya kita memahami bahwa mitos itu ternyata menyimpan satu pengetahuan, yaitu mitigasi ya, pengetahuan ekologis yang mitigasi bencana. Nah, karena dia menjadi pengetahuan, dia menjadi penting untuk bagi masyarakat untuk mengadvokasi dirinya, membela dirinya dari penetrasi investasi tambang dan perkebunan besar. Karena salah satu dari sekian banyak penyebab bencana ekologis ini diantaranya adalah seperti dulu adalah tambang dan perkebunan besar yang mengubah ekosistem ya, dan kita merasakannya seperti sekarang gampang sekali terjadi banjir, air tergenang dan seterusnya. Nah, artinya apa? Bahwa
ternyata konsep hutan keramat itu adalah strategi politik, budaya politik, ya, atau politik atau strategi kebudayaan bagi mereka untuk bagaimana menjamin bahwa nilai-nilainya dan pengetahuan itu bisa fungsional dengan upaya melakukan mitigasi dan berkaitan dengan penyelamatan sumber keanekaragaman hayati. Jadi kalau begitu dia dari pengetahuan menjadi strategi politik. Nah, ini yang sebetulnya yang pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi ini yang hanya membutuhkan satu analisis sosial, ya, mengelupas pelan-pelan baru kita bisa memahami apa di balik itu. Tentu menarik. Nah, yang saya pinjam dari salah satu presentasinya Prof. Aca itu yang menarik juga bagi saya, bagaimana memahami pembelajaran kritis dengan kemampuan menganalisa, ya, konteks, ya, menganalisa beberapa konteks. Misalnya dalam pelayanan kesehatan, dalam pelayanan kesehatan itu ada secara sederhana, ya, secara objektif itu hanya ada petugas, pasien, dan ruang peralatan. Lalu ada pasien keluarga petugas dengan keluarga pasien. Nah, bagaimana dia menjadi memahami sebagai sebuah sistem sosial? Kita lihat di luar dari petugas, dalam ruang pelayanan kesehatan itu ada kepala puskesmas, lalu ada kepala dinas kesehatan, ada administrasi dan staf pendukung yang mendukung kegiatan petugas. Nah, lebih jauh lagi kalau kita lihat, ternyata satu persoalan yang objektif itu kalau semakin dikelupas semakin kelihatan konteks yang lebih rumit. Petugas sendiri ada hubungan dengan profesi, lalu ada pasien lain, pasien itu sendiri ada pasien lain, ada teman, ada kerabat, dan keluarga ini juga keluarga pasien berhubungan dengan kepala dinas. Lalu ada media lokal yang membicarakan tentang pelayanan kesehatan, ada lembaga komunitas, termasuk LSM, pekerja sosial, ada extended family dan jaringan keluarga dalam keluarga itu sendiri. Lalu ada private business, asuransi, jaminan sosial, jaminan kesehatan yang membackup semua sistem pelayanan kesehatan. Dan semakin rumit. Nah, semua ini sebetulnya akan membantu kita. Maksud saya adalah bagaimana pembelajaran kritis dimulai dengan kemampuan kita menghubungkan satu elemen, orang menyebutnya memang analisis sosial, untuk memahami realitas yang sebenarnya tidak sesederhana yang kita lihat. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan tentang pembelajaran kritis. Di sini ada slide saya tambahan seperti tidak nyambung, tapi saya menuliskan ini berkaitan dengan yang tadi tentang masa pembelajaran itu dari berbasis pengajar lalu berbasis pembelajar, dan yang sekarang ini memang ada namanya literasi digital, ya, atau literasi yang seperti teman-teman sekarang geluti. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kecakapan masa depan itu memang betul, dia kecakapan literasi. Jadi pembelajaran kritis, analisis wacana, kalau dari perspektif literasi itu dipahami sebagai satu kecakapan, yaitu misalnya kecakapan dua, kecakapan berbahasa dan kecakapan berpikir kritis atau critical thinking. Saya kira itu sementara dari saya, sekedar pemantik saja. Nanti kita lanjut pada diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, silakan Pak Moderator, saya cukup. Halo? Moderator? Ini? Iya. Cek.
Cek. Ya, itulah tadi materi kedua yang disampaikan oleh Kak Awi. Saya pikir mengantar kita semua melalui gambaran-gambaran yang saya pikir sangat logis untuk kemudian bagaimana pembelajaran kritis ini beliau memberikan contoh-contoh yang langsung kepada secara sistem sosial, sistem politik, kemudian sistem budaya yang digambarkan dengan penggambaran hutang, terus kemudian tadi puskesmas, kemudian juga itu tadi. Jadi selanjutnya yang saya sempat catat dari apa yang disampaikan oleh Kak Awit tadi ialah bagaimana pembelajaran kritis ini menjadi transformasi radikal, ya, artinya menjadi cita-cita, ya, peradaban. Dianggap bahwa peradaban modern itu seharusnya tidak menjadi akar, ya, menjadi akar dari penyebab kesengsaraan itu. Kemudian tema konseptual yang kata Kak Nawir bahwa dianggap bertolak dari isu yang membangkitkan perasaan kuat, harapan, ketakutan, dan dimaknai oleh Kak Nawir sendiri bahwa di sini adalah perasaan itu dimaknai sebagai sebuah bentuk kenyataan, ya. Kemudian juga saya tertarik sebagai dasar pengantar juga bahwa dari sisi pembelajaran kritis ini beliau juga sempat tadi membahas dari sisi linguistik, ya, tentu saja ini berhubungan dengan teks, ya, khususnya di kesastraan kita. Terus kemudian dari sisi praksis saya sangat tertarik kepada apa yang beliau sempat sampaikan berulang-ulang dari Paulo Freire, kemudian pendekatan humanis termasuk dari Paulo Freire dan Maslow, Rogers. Barangkali nanti di tindak lanjut di kelas atau lingkar literasi selanjutnya kita berharap bahwa tokoh-tokoh yang tadi dimaksudkan termasuk yang dikupas oleh Kak Asratillah menjadi dasar kemudian perkembangannya sampai dengan Foucault, termasuk juga Paulo Freire dan lain-lain. Tanpa berlama-lama, saya selanjutnya akan ke pemateri ketiga kita pada kesempatan hari ini, yakni Kak Ibnu Arsip, ya. Kak Ibnu Arsip ini adalah salah satu pegiat literasi yang pada kesempatan ini menjadi pembicara ketiga kita, dan kepada Kak Ibnu waktu dan tempat moderator persilahkan, ya. Terima kasih. Baik. Cek Bang Gibran. Ya, Kak. Ya, sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam kita semua. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga masih terus melaksanakan sebuah tradisi yang sangat luar biasa yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu dalam menghadapi tantangan zaman yang penuh dengan berbagai macam wacana yang disebarkan lewat digital dan media-media lainnya. Tentu juga sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Muhammad sebagai Nabi besar kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati tentunya adalah moderator Bang Gibran yang hari ini menjadi fasilitator dalam rangka diskusi di lingkar diskusi dalam kegiatan di tahap 1 ini. Kemudian tentunya yang sangat luar biasa sekali yang saya hormati dan salam kenal, salam hormat kepada Bang Asratillah, narasumber pertama yang telah menyampaikan materi memaparkan terkait masalah AWK tadi yang sangat luar biasa, dan saya ingat kembali soal membaca buku-buku dan wacana-wacana kritis yang pernah saya kaji walaupun tidak tuntas dibanding Bang Asratillah tadi yang sangat luar biasa, sehingga saya kembali harus mengingat beberapa hal. Dan juga kepada Bang Nawir tadi yang telah membawa ke yang saya tangkap
soal pemikiran kritis ini karena kenapa dibutuhkan? Karena dunia ataupun aktivitas manusia tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ternyata tidak seperti zaman dahulu kala. Hari ini begitu sangat rumit untuk memahami sebuah keadaan. Dan juga tentunya kepada teman-teman semua yang ada dalam forum kegiatan ini dalam rangka membahas atau mengkaji, membicarakan analisis wacana kritis sebagai sebuah pengantar untuk memahami realitas. Saya tidak ingin dan saya tidak berani mengupas dua pendapat tadi, tapi saya lebih ke ranah sudut pandang saya pribadi sebagai yang suka dan berminat dalam dunia literasi yang menghubungkan dengan teori-teori ataupun AWK ini yang dijadikan sebagai pisau analisis atau sebuah metode dalam memahami persoalan-persoalan, problema-problema sosial yang terjadi di masyarakat yang hari ini banyak terjadi lewat pengaruh era teknologi atau digital. Karena hari ini saya lebih meminati perkembangan era disrupsi dan juga bagaimana wacana-wacana kritis yang dilemparkan di dalam media digital. Dalam AWK ini tentu tadi ada 3 objek budaya dan mas. Jadi hari ini dalam sudut literasi kita membutuhkan kemampuan atau kecakapan literasi. Tadi sudah disinggung sedikit sama Bang Nawir. Karena kecakapan literasi adalah soal bagaimana memahami tulis teks atau juga non-teks atau secara bahasa yang disampaikan lewat pidato maupun audiovisual, dan juga bagaimana memahami pola pikir, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kemampuan untuk mengolah data. Nah, 3 kemampuan ini tadi disampaikan Bang Nawir hanya 2, saya tambahin sedikit izin Bang, yaitu kemampuan mengolah data. Nah, karena begini, singkat saja dalam mengapa dibutuhkan wacana kritis ini, teks yang keluar dari sebuah institusi, kelompok, pemerintah atau relasi atau kekuasaan dan juga berbagai macam lembaga, teks yang mereka keluarkan atau yang mereka produksi dalam bentuk sebuah wacana atau sebuah proposisi tidaklah hanya sekedar mengucapkan saja. Tentu memiliki makna yang tersirat baik secara terang-terangan maupun secara samar-samar. Nah, beberapa belakangan hari ini tentu kita terus mendapatkan tagline, mendapatkan slogan, dan juga sering mendengar berbagai macam yel-yel. Dan dari dulu mungkin itu sering terjadi, tapi hari ini lebih kencang karena dibantu oleh alat komunikasi yang begitu canggih, sehingga dapat mempengaruhi atau menggerakkan masyarakat. Nah, hari ini tentu kita beberapa tagline sering kita dengar. Kemudian ada niatan yang terselubung di dalamnya. Sehingga kenapa saya sering mengatakan dalam sebuah diskusi-diskusi bahwasanya kita tidak boleh begitu sederhana memandang sebuah ucapan ataupun teks yang diproduksi oleh media yang sampai ke gadget kita. Karena semua tentu ada maksud dan tujuannya untuk mempengaruhi, memprovokasi, untuk menghasut atau menyesatkan, bahkan untuk membodohi kita. Sehingga kenapa AWK sangat dibutuhkan bagi setiap orang tentunya. Tapi kita masih mungkin merasa sepele dengan AWK ini bagi masyarakat biasa atau anak-anak muda, karena begitu rumit. Kalau dikaji-kaji secara teoritisnya seperti yang disampaikan oleh Bang Asrila tadi dengan berbagai macam
teori-teori baik dari Norman maupun dari yang lainnya, baik dari mazhab Frankfurt dari Jerman. Nah, akan tetapi analisis wacana kritis tentu sangat dibutuhkan mengingat hari ini kita hidup sebagai masyarakat informasi.